Pria ini adalah seorang pengacara yang terkenal suka jualan janji. Ke klien, dia selalu bilang bakal menang di persidangan. Tapi kenyataannya sering zonk, karena itu dia sampai dijuluki si mulut besar. Suatu hari, tiba-tiba dia dapat telepon dari seseorang yang ingin menyewa jasanya dan minta bertemu langsung. Tanpa curiga, dia langsung datang. Sesampainya di sana, ternyata yang menunggunya adalah wali kota. Wali kota itu langsung menjelaskan kasus besar kecelakaan mobil yang ternyata di dalam bagasinya ditemukan jasad seorang dokter. Ada 3 tersangka dan semuanya adalah orang-orang penting yang dia kenal. Si pengacara ini bingung dan langsung nanya, kenapa saya? Kenapa bukan pengacara yang lebih hebat? Wali kota itu dengan santai jawab, justru karena kamu nggak kompeten dan gampang diatur. Bahkan, dia terang-terangan bilang, kalau hakim sudah disuap, jadi tugasnya cuma mengikuti alur supaya mereka menang. Mendengar itu, si pengacara langsung nolak. Tapi saat dia mau pergi, wali kota menahan dan kasih tawaran lain. Dia diminta pura-pura jadi pengacara mereka sambil diam-diam mencari rekaman video dari mobil kecelakaan tadi yang hilang. Soalnya, meskipun mereka saling kenal, wali kota itu juga ingin tahu siapa sebenarnya pembunuh dokter tersebut. Dia bahkan langsung ngasih uang di depan mata. Dan kalau berhasil, bakal dibayar lebih besar lagi. Tanpa pikir panjang, si pengacara akhirnya menerima. Keesokan harinya, dia masuk ke penjara untuk menemui para pejabat itu. Mereka langsung memberinya naskah sidang yang harus dia ikuti supaya mereka bisa lolos. Gak lama kemudian, ia langsung disuruh pergi, lalu dirinya menjalankan aksinya dengan diam-diam menaruh alat penyadap. Dari situlah dia mulai mendengarkan percakapan mereka, sampai akhirnya tahu kalau rekaman video itu ternyata ada di tangan istri salah satu pejabat. Dia langsung menghubungi wali kota untuk bilang hal itu. Mereka berdua kemudian menemui langsung istri pejabat itu dan meminta rekamannya. Awalnya wanita itu diam saja, tapi si pengacara memberikan rekaman suara dari pejabat itu yang bilang kalau rekaman itu ada padanya. Dan dia pun mulai menekan dengan bilang, menutupi kejahatan juga bisa bikin kamu masuk penjara. Akhirnya, wanita itu menyerahkan rekaman tersebut dengan syarat tidak dilaporkan kepada polisi. Saat hendak pergi, si pengacara sempat bertanya, siapa lagi yang ada di balik ini? Wanita itu menjawab singkat, seorang pengusaha besar. Ternyata para pejabat itu cuma anak buah dari seorang pengusaha kaya raya itu. Setelah mendapatkan rekaman, si pengacara tidak langsung memberikannya ke wali kota. Dia malah menontonnya sendiri. Dan benar saja, di dalam video itu terlihat jelas para pejabat itu membunuh dokter tersebut. Saat ada penagih hutang yang ada ke rumahnya, dirinya berubah pikiran. Dia membayangkan kalau rekaman ini dijual ke si pengusaha, dia bisa dapat uang jauh lebih banyak, cukup untuk keluarganya, dan melunasi semua utangnya.